Jika siang bolong aja rame kayak gini guys, apalagi malam hari, olala olele, pasti banyak yang cecerongek nih. Oh ya guys, saya kedatangan tamu dari Jakarta. Agenda di Yogyakarta biasa jalan-jalan alias plesiran. Setelah belusukan di Pasar Beringharjo dan keliling kota Jogja, kita pun balik ke salah satu hotel di bilangan kawasan Jogja. Pada edisi sebelumnya saya menggunakan angkutan KSPN Shuttle Sinar Jaya dari Terminal Borobudur dengan tarif flat Rp20.000 dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Dan saat ini saya telah berada di kawasan jantung kota Jogja. Seperti apa situasi dan kondisi pedestrian Malioboro yang begitu fenomenal di seantero Nusantara ini? Simak tayangannya di part 3 kali ini. Terdapat foto polaroid. Akhirnya sampai juga di jantung kota Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Posisi saat ini berada di depan benteng Vredenburg. Inilah situasi dan kondisi di tengah siang bolong dalam momentum libur panjang. Inilah suasana di pedestrian jalur Malioboro yang sangat populer itu pada siang bolong. Biasanya pada saat sore hingga malam kawasan ini ramai bahkan macet oleh lalu lalang manusia yang ingin merasakan sensasi senja di kawasan Malioboro. Nah, bagi kalian yang di luar kota Jogja, nggak usah khawatir tentang makanan dan minuman di kota Jogja karena terbilang sangat murah dan terjangkau. Yang pasti bikin kenyang guys. Nah, soal lainnya misalnya transportasi publik di kota Jogja ini tersedia Trans Jogja, kemudian juga ada angkutan heritage dan angkutan wisata lainnya misalnya KSPN Sinar Jaya. Dan angkutan ini siap mengantar kalian sampai tujuan tentunya. Karena saya sempat ditelepon temen yang mau berlibur di kawasan Jogja, dikabarkan hari ini mau cari souvenir di Pasar Beringharjo. Makanya saya ngalor ngidul di pedestrian Malioboro, termasuk ke Plaza Malioboro dan Teras Malioboro. Oh ya guys, bicara Malioboro ini sebetulnya saya itu sudah sering banget melintas kawasan ini. Misalnya saya mau ke Gamping di mana temen saya buka usaha di sekitar kampus UMY, atau saya main ke kosan ponakan yang kebetulan kuliah di Jogja. Jadi di Malioboro ini hanya sekedar untuk transit. Namun kali ini sengaja saya record atau rekam untuk kalian para penonton yang di luar Jogja dan belum pernah ke Malioboro, atau untuk kalian yang pernah kesini sekedar flashback. Tampaknya makin sore makin rame saja nih. Jika pas sampai di titik 0 km jam 1-an tadi masih panas bingit, saat ini jam 3-an sore tampaknya hilir mudik orang makin senja, lalu lalangnya makin padat. Olala olele. Belusukan ngalor ngidul di Pasar Beringharjo ternyata capek juga ya. Jadi saya sedang istirahat sejenak untuk melepas lelah
di pedestrian Jalan Malioboro depan Pasar Beringharjo. Nah, saat ini saya telah berada di depan teras Malioboro. Posisinya hanya beberapa meter dari gerbang Kampung Ketandan. Tampak para pengunjung sedang berfotoria, dan teras Malioboro ini memiliki dua pintu, yaitu bagian barat atau kulon adalah pintu masuk utama yang langsung pedestrian Malioboro. Sementara di sebelah timur atau wetan berhadapan langsung dengan deretan toko emas di bagian belakang. Nah, jalanan yang saya lewati ini masuk ke Kampung Ketandan. Dan di kawasan ini saya juga punya langganan soto ala Jogja. Murah bingit, pokoknya 10.000 kenyang guys. Sayangnya warungnya sedang tutup. Oh ya guys, sementara teman saya sedang berbelanja di lantai 2, saya duduk di depan pintu bagian wetan atau timur sambil melihat bagian kebersihan ngepel lantai karena sudah sore nih. Oh ya, Pasar Beringharjo itu ternyata luas dan komplit loh. Oh ya, bagi kalian yang sedang berada di Pasar Beringharjo, misalnya ingin belanja pakaian, berada di bagian pintu utama Malioboro. Nah, bagian timur ada pedagang sayur, kemudian daging, onderdil motor, dan banyak yang lainnya. Terus ada juga pasar kelitikan. Kalian pasti tahu kan pasar kelitikan, namun jam gelar para pedagang itu malam hari. Makanya namanya juga pasar kelitikan sentir. Inilah suasana lantai 2 Pasar Beringharjo. Dan tampak teman saya masih asik memilih dan memilah souvenir yang hendak dibeli. Oh ya, bagi kalian yang ke Yogyakarta dan gak mampir ke pasar legendaris ini, pasti nyesel loh. Setelah belusukan di pasar legendaris Pasar Beringharjo, Malioboro, Jogja, kita pun berlalu dari kawasan ini. Sebetulnya ini bukan kali pertama teman saya kesini, Jogja maksudnya. Sebelumnya sempat mengajak saya ke kawasan Bangunjiwo yang tersohor kawasan serem dan horor mistis banget itu guys. Oh ya, buat kalian orang Jogja pasti tahulah kawasan Bangunjiwo itu seperti apa. Yang masih naturalis dengan perbukitan yang eksotis namun tampak senyap, mistis, dan mencekam. Hehehe.
tanggal 1 cuma Trans Jogja Bu yang bisa lewat. Motor juga nggak boleh. Motor nggak boleh lewat, mobil nggak boleh. Kanan ya. Tadi lupa ini lokasinya mana sih, kok kayaknya berubah. Setelah belusukan ke kawasan tersohor seantero Nusantara, Pasar Bringharjo dan Malioboro Jogja, serta keliling kota sejarah, budaya, dan pelajar ini, kemana petualangan seru selanjutnya? Keraton Jogja, Taman Sari, Prambanan, Kota Gede, Keraton Pleret, atau Keraton Boko? Ikuti sensasi keseruan petualangan di kota Jogja.